Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pembahasan kami yang berjudul Structural Equation Modeling Smart PLS. Baik, sebelum itu izin perkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 terdiri dari dengan NIM ekor 17 Rika Putri Mengsari, dengan NIM 4122001018 Vika Tavia, dengan NIM 4120001026 Yunita Kristinita Gaul, dengan NIM 4122001030 Baiduri, dan dengan NIM 4122001099 dengan saya sendiri Junedi Srikar. Baik, adapun daftar isi pembahasan yang akan kami jelaskan. Pertama itu ada konsep dasar SEM atau Structural Equation Modeling, ada pengertian SEM, jenis SEM, uji asumsi dasar SEM, komponen model SEM, uji model SEM, konsep dasar PLS, perkembangan PLS, kelebihan dan kelemahan PLS, konsep dasar Smart PLS. Konsep dasar Structural Equation Modeling. Dalam paradigma kuantitatif atau positif, pengujian hipotesis merupakan tahapan penting untuk mengonfirmasi atau mengembangkan teori, menjawab masalah penelitian, dan memberi solusi pada subjek penelitian. Pada teknik regresi, model penelitiannya dibangun berdasarkan satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Ketika model penelitian menggunakan lebih dari satu variabel dependen, dibutuhkan alat atau metode analisis lain. Metode yang bisa menyelesaikan permasalahan tanpa harus membuat beberapa persamaan regresi, karena menganalisis secara terpisah merupakan hal yang kurang tepat. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian Structural Equation Modeling. SEM merupakan teknik analisis yang mengandung dua aspek prosedur penting, yaitu analisis proses sebab akibat dalam kajian yang diwakili sekelompok persamaan struktural, serta analisis relasi struktural yang digambarkan dalam suatu model untuk memperjelas atau memperluas konseptualisasi dari suatu teori yang digunakan. SEM jenis Structural Equation Modeling. SEM atau Structural Equation Modeling terbagi dua, yaitu CB-SEM dan PLS-SEM. Perbedaan antar jenis Structural Equation Modeling, yang pertama pertimbangannya. Kalau CB-SEM ini konfirmasi teorinya, konfirmasi teorinya, PLS-SEM itu prediksi, terus landasan teorinya itu ada yang kuat, PLS-SEM itu fleksibel, terus kalau model pengukurannya, CB-SEM reflektif, PLS-SEM reflektif dan formatif. Pertimbangan yang keempat itu ada asumsi distribusi, CB-SEM-nya datar berdistribusi normal, sedangkan PLS-SEM tidak diperlukan. Pertimbangan yang kelima adalah model struktur CB-SEM rekursif dan resiprokaal, PLS-SEM rekursif, ukuran sampel pada CB-SEM minimal 200, PLS-SEM 30-100. Pertimbangan yang terakhir adalah good news of fit, CB-SEM RMC chi-square atau DF, PLS-SEM 02 predictive reference dan R2. Selanjutnya, uji asumsi Structural Equation Modeling. Ada terdiri dari distribusi normal dan degree of freedom. Distribusi normal itu untuk menentukan uji normalitas digunakan sebagai alat analisis dengan cara mengidentifikasi jumlah outlier atau nilai yang ditimpang, di antaranya kumpulan nilai ataupun data. Yang kedua ada degree of freedom, yaitu suatu istilah yang bertujuan mengidentifikasi sebuah permodelan SEM untuk mengetahui apakah persamaan tersebut dapat terpecahkan atau tidak. Fik, ini aku masih ya? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variabel laten dan variabel amatan. Variabel laten merupakan variabel yang tidak dapat diukur
observasi, dan diamati secara langsung, karena sifatnya yang abstrak dan cenderung konseptual. Variabel ini disebut juga dengan variabel konstruk. Jenis variabel laten itu ada variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau variabel independen. Dan variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen. Kemudian ada variabel amatan atau manifest. Variabel ini dapat diukur, diobservasi, dan diamati secara langsung, serta memiliki peran untuk mengukur dan menjelaskan variabel laten. Berikut ini adalah contoh dari variabel laten. Yang pertama itu ada pelayanan, ini merupakan variabel independen atau variabel eksogen. Kemudian yang dipengaruhi adalah variabel endogen. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yang kedua adalah model struktural dan model pengukuran. Model struktural atau inner model merupakan proses analisis yang menjadikan hubungan antara variabel laten sebagai pusat pengujian dan melibatkan keseluruhan unsur-unsur dalam suatu pemodelan didasari proses pengujian hubungan serta pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen yang termasuk di dalam indikator. Kemudian model pengukuran atau outer model untuk mengukur keterkaitan setiap indikator dalam menjelaskan dan merefleksikan variabel laten dalam suatu pemodelan. Yang ketiga ada model reflektif dan formatif. Model reflektif adalah suatu variabel laten yang mempengaruhi indikator-indikator pembentuknya yang dicirikan melalui arah hubungan dari variabel laten menuju indikator-indikator pembangunnya. Dan model formatif adalah suatu variabel laten akan dipengaruhi oleh setiap indikator-indikator model pembangunnya. Nah, contohnya teman-teman boleh lihat yang laten itu ada yang warna orange dan indikator adalah yang warna kuning. Dan arah panahnya kalau model reflektif ke arah indikator atau ke arah yang kuning, sedangkan formatif indikatornya mengarah ke variabel latennya. Baik, penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan measurement model. Nah, dalam PLS SEM, tahapan ini dikenal dengan uji validitas konstruk. Terdiri dari uji validitas konvergen. Nah, untuk melihat nilai dari uji validitas konvergen ini dapat dilihat dari nilai loading faktornya, yaitu harus lebih dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat konfirmatori dan antara 0,6 sampai 0,7 untuk penelitian bersifat eksploratory. Serta nilai average inflation factor atau AVE-nya harus lebih dari 0,5. Selanjutnya itu uji validitas diskriminan. Nah, cara menguji validitas diskriminan ini dengan indikator reflektif adalah dengan melihat nilai cross-loading. Nilai untuk setiap variabel harus lebih dari 0,7. Model mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika akar AVE-nya untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam setiap model. Lalu selanjutnya dalam measurement model ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan Cron-Branch alpha atau composite reliability. Nilai untuk composite reliability harus lebih besar dari 0,7. Penggunaan Cron alpha untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberi nilai yang rendah sehingga disarankan untuk melihat composite reliability-nya. Lalu selanjutnya ada struktural model. Nah, dalam struktural model ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu R2 merupakan hubungan antara variabel dengan nilai 0,9 itu weak dan 0,33 moderate, serta ada nilai 0,67 itu adalah substansial. Lalu kita bisa melihat nilai Q2 atau predictive relevance-nya. Nilai Q2 ini berkisar antara 0 hingga 1. Apabila nilai yang dihasilkan semakin mendekati 1, berarti
memiliki nilai predictive relevance. Lalu selanjutnya ada pengujian hipotesis. Pada nilai pengujian hipotesis, nilai tingkat signifikansinya adalah harus lebih besar daripada 0,01. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar partial least square atau PLS. Analisis partial least square atau PLS adalah teknik statistika multivariat yang melakukan perbandingan antar variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data seperti ukuran sampel penelitian yang kecil, adanya data yang hilang, dan multikollinearitas. Perkembangan partial least square atau PLS pada tahun 1974, Watt memperkenalkan PLS secara umum menggunakan algoritma Nipal's atau Nonlinear Iterative Partial Least Square. Prinsip dasar Nipal's adalah menganalisis beberapa blok dan variabel yang saling berhubungan dalam bentuk chart diagram. Pada tahun 1993, algoritma Nipal's dikembangkan lebih lanjut oleh De Jong dengan sebutan SIM-PLS. Tahun 1979, model dasar PLS diselesaikan Watt, dan tahun 1984 dilanjutkan oleh Janburn Lone Molar dalam bentuk latent variable partial least square atau LVPLS merupakan software pertama untuk PLS. Tahun 1992, Herman Watt meninggal dunia, dilanjutkan oleh anaknya yaitu Vance Watt yang memodifikasi algoritma PLS menjadi PLS regression. Tahun 1998 berubah menjadi PLS graph. Tahun 2003 PLS diubah nama menjadi PLS GUI. Dan tahun 2005 diubah dan dikembangkan lagi menjadi Smart PLS. Keunggulan PLS yaitu mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independen. Hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal dan hilang, dan dapat dilakukan pada konstruk reflektif dan formatif. Yang terakhir dapat digunakan pada sampel kecil. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, sulit menginterpretasi login variabel latent independen jika berdasarkan hubungan cross product tidak ada. Yang kedua, properti distribusi estimasi yang tidak diketahui menyebabkan tidak diperolehnya nilai signifikasi kecuali melakukan proses bootstrap. Dan yang ketiga, terbatas pada pengujian model estimasi statistika. Yang terakhir yaitu Smart PLS. Smart PLS adalah software perhitungan statistik yang dikembangkan oleh Institute of Hamburg di Jerman, menjadi mesin perhitungan statistik berbasis SEM dengan penyajian sederhana, praktik, mudah. Fungsi utama dari software ini adalah untuk melakukan pemodelan grafis persamaan struktural berbasis varian dengan menggunakan metode pemodelan jalur atau path modeling. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.